Oke, teman-teman, semangat pagi semuanya, dimanapun teman-teman berada saat ini. Ya, izinkan saya untuk sharing tentang bagaimana menggunakan Proofforce versi 3.23 update per tanggal 5 Mei 2020. Oke, di mana Proofforce ini sudah ada Pro Leads-nya ya, yang updatean saat ini. Oke, di sini saya akan sharing bagaimana cara membuat ilustrasi buat teman-teman yang belum tahu nih, buat teman-teman yang masih baru. Oke, pertama-tama kita pastikan udah punya ID-nya. Kalau nggak ada, teman-teman bisa klik daftar ya, klik daftar. Tapi kalau yang sudah punya, kita bisa klik masuk. Oke ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum memiliki Proofforce ID, bisa klik yang di bawah ya. Nah, bagi yang udah punya, silakan masukkan Proofforce ID-nya. Oke, ini punya saya. Oke. Ya, sip. Oh. Salah teman-teman passwordnya saya. Oke ya. Oke, kita coba masuk lagi. Ya, ini koneksi tergantung dengan jaringan yang dipakai teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di kiri atas itu ada garis 3. Kita nyebutnya hamburger atau ada titik 3 di kanan atas. Oke, nah di sini kita akan membuat yang namanya ilustrasi. Itu ada di ESKS dan ESPAJ. Nah, kita langsung saja, kita nggak akan bahas poin-poin yang lain. Ya, kita masuk ke sini. Oke, sambil kita nunggu loading. Ya, nah ini untuk campaign ya, campaign. Nah, teman-teman, mungkin yang belum ada nasabah ya, mungkin belum ada ya, tapi di sini saya akan pilih tidak. Oke, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, di sini di paling bawah ada yang namanya proposal baru. Teman-teman klik proposal baru. Oke, di sini udah sangat mudah sekali ya. Formnya teman-teman tinggal ngikutin aja. Nah, ini siapa calon tertanggung atau peserta utama yang diasuransikan. Artinya apa? Orang yang nanti amit-amit nih kalau terjadi resiko, itu siapa gitu. Nah, kalau yang tertanggung utamanya itu adalah si pemegang polis, teman-teman bisa pilih atas. Artinya dia bikin polis untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk yang bawahnya itu untuk yang orang lain. Ya misalkan ayah bikinkan anaknya, nah itu salah satu contohnya. Suami bikinkan istri, nah itu juga bisa. Oke, nah ini kita mau bikin yang atas. Saya mau buat polis buat diri saya sendiri. Oke, nah tujuannya apa? Nah tujuan ini teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Ya, lebih dari satu maksimal kalau nggak salah 5 ya. Nah, di sini saya mau milih untuk proteksi kesehatan. Ya, ada proteksi dana warisan. Ya, udah itu aja. Saya ambil 2. Coba kita bisa pilih sampai berapa nih? Oh ya, betul ya. Tidak boleh lebih dari 5 ya, teman-teman ya. Saya akan ambil ya beberapa saja. Oke, nah saya ambil 3. Oke, lalu ketika udah ya, boleh juga tambahin 1 deh, 4 ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Oke, di sini teman-teman bisa pilih ya tipe pengajuan polisnya apa nih? Ada unit link atau tradisional. Oke, kalau unit link itu ada 2 dibagi, bisa konven, bisa syariah. Tapi kalau tradisional, bentar, oke, tradisional bisakah? Oke, ini sepertinya saya udah terlanjur milih unit link ya. Oke, nggak apa-apa, unit link. Saya mau milih yang syariah. Oke. Nah, data calon pemegang polis yang diasuransikan. Oke ya. Saya coba existing customer ada nggak nih? Oke. Oke, kalau belum ada teman-teman bisa isi ya. Bisa isi kode datanya. Nah, kebetulan ini saya udah ada nih. Saya mau pilih salah satu saja nih. Saya mau pilih ini si Miko nih. Nah, oke ya. Nah, datanya udah ada, nomor handphonenya, kerjaannya, status menikah. Nah, ini berapa anggaran Anda untuk
kontribusi polis ini. Oke, teman-teman di sini bisa pilih budgetnya. Ini untuk yang premi proteksinya ya. Premi proteksinya itu berapa? Ini di luar savernya. Jadi di luar yang investasi. Ini untuk yang proteksinya saja. Nah, ini saya mau masukkan semisal ya, kita mau bikin per bulan semisal 600 ya, 600 ribu. 1, 2, 3. Oke. Oke, lalu kita pilih lanjutkan. Oke. Nah, di sini kita pilih kan nih, langsung dikasih anjuran ya, diarahkan ya, manfaatnya itu apa saja. Itu ada Pro Hospital and Surgical Cover Plus Syariah, ada Critical Hospital Cover Syariah, ada Personal Accident Death and Disablement Plus Syariah, sama Pro Long Term Syariah. Oke, di sini teman-teman saya kan udah pada tahu produk ya. Kalau nggak tahu produk, oke, nanti bisa hubungi leadernya. Oke, di sini saya sepertinya ini saya nggak butuh yang ini ya, karena si nasabah pengennya proteksi untuk rumah sakit aja nih, misalkan nih kesehatan nih. Nah, HS Cover Plus kayaknya enggak ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, itu dulu. Ini critical, ini santunan juga enggak, kecelakaan juga enggak. Ini kayaknya ambil yang PPH Plus, kita tambah manfaat ya. Semisal manfaat yang disarankan itu nggak ada yang cocok, teman-teman bisa hapus semua, teman-teman bisa pilih ya produk apa nih. Nah, saya udah konsultasi sama nasabah, dia pengen yang kartu rumah sakit yang on bill ya, sesuai tagihan. Itu ada di Pro Prime Healthcare Plus Syariah. Oke. Ya, lalu kalau udah kita klik selesai. Oke, selesai ya, manfaatnya cuma satu. Mungkin boleh tambah satu, payer ya. Payer Pro Payer Syariah. Payer Syariah apakah ini? Oke, payer. Oke. Oke ya. Jadi maunya nasabah kalau amit-amit nih ada sakit kritis, polisnya gratis gitu ya. Oke. Nah, ini ada total dana investasi ya, teman-teman bisa pilih ya. Ini saya kecilin biar kelihatan semua. Nah, ini ada dua teman-teman ya. Nah, ini ada dua. Teman-teman bisa lihat yang pertama dulu. Dana investasi ini buat apa nih? Nah, ini untuk yang premi proteksi ini kita mau pakai unit link yang mana nih? Ngikutin profilnya aja. Konservatif, moderat, agresif. Oke. Ya, kalau teman-teman yang mau main aman sekali, teman-teman bisa pilih yang konservatif. Nah, konservatif. Keluar ya. Nah, kalau teman-teman mau yang sedang-sedang bisa pilih moderat. Nah, oke. Kalau teman-teman mau yang fluktuasinya tinggi ya, untung ruginya juga tinggi nih, kita teman-teman bisa pilih agresif. Oke. Ya. Kalau saya pakai yang moderat aja. Moderat ya, saya pakai Syariah Rupiah Managed Fund. Nah, ingat jumlahnya harus 100% ya teman-teman ya. Oke. Oke, udah selesai 100%. Oke, lalu untuk yang dana top up-nya, ini di luar yang proteksinya ya. Jadi ada dua di sini, dua kantong terpisah. Ya, ini adalah salah satu produk terbaru dari Prudential ya. Udah setahun lebih ya, kurang lebihnya ya. Oke, nah ini kita kasih yang agresif saja karena ini investasinya ya. Saya mau milih Asia Pasifik. Oke, ini juga sama, kita isi 100%. Oke, lalu sudah cek dari atas dulu. Oke, produk, oke. Oke, alokasi dana, lalu klik ya untuk rekomendasinya kenapa ya. Oke, ini untuk tulisannya adalah proteksi kesehatan. Oke, apapun alasannya teman-teman bisa bebas pilih ya, asalkan masih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Boleh. Oke, lalu kita lanjutkan. Oke, next teman-teman. Nah, ini adalah bagian kalkulator ya. Kalau tadi kita masukin adalah 600 ya per bulan, apakah itu cukup? Gitu. Oke,
Ini bagian atas ini, di atas tulisan tutup kalkulator, itu bagian paling atas. Oke, kita bisa tutup dulu biar layarnya fokus ke bawah, kita bisa isi ke bawah. Oke, tentukan jumlah kontribusi ya. Mau bayarnya gimana? Bulanan, 3 bulan, setengah tahun, atau tahunan, 12 bulan langsung. Bisa ya. Oke, kontribusi berkalanya 600.000 yang tadi kita isi. Lalu secara tahunan berarti 7.200.000 ya. Ini angka ini didapat dari 600.000 dikali 12. Oke, nah lalu itu baru proteksinya. Lalu si nasabahnya mau untuk top up atau pro savernya berapa? Ini untuk investasi, jadi top up berkala ini ya. Nah, semisal saya masukin aja lah 100. Jadi total premi yang dibayar sama si nasabah berapa? Ya 600 sama yang 100 ini kita masukkan. Nah, teman-teman jangan sampai salah masukkan atau mungkin salah memahami tentang dua angka nominal yang kita masukkan ini ya. Oke, lalu untuk pilihan gratis ujroh saya pilih ya. Oke. Nah, rencana. Oke, karena ini adalah produk jangka panjang, saya akan memasukkan angka 20 tahun. Oke, nah 20 tahun dari usia 34 tadi si nasabah 34 tambah 20 artinya 54. Oke, kalau gitu usia pertamanya ini untuk ilustrasi saja teman-teman ya. Saya biasa isi usia yang terdekat ketika nilai tunainya cair itu ada berapa. Oke ya, kita masukin aja nih pas ya oke lah 55, oke lah 55. Lalu ditambahin lagi ini 60 ya, di sini kita isi 65. Usia 1 2 3 ini tujuannya adalah untuk menentukan nilai tunai ya, untuk menampilkan nilai tunai si nasabah ini nanti di usia 55 ada berapa, 60 berapa, 65-nya berapa. Oke. Oke, next. Ya, tentukan manfaat. Nah, ini manfaat yang udah dipilih ya. Ini Prolink Syariah generasi baru ini adalah UP atau warisan, santunan kematian. Nah, ini di sini. Oke, karena tadi fokusnya untuk kesehatan, di sini enggak. Ini di sini saya isi minimal ya. Minimal adalah 20 juta, teman-teman. Oke, Pro Booster proteksi saya tidak. Kalau teman-teman pilih ya, itu otomatis nasabah akan nerima kenaikan premi tiap tahun ya. Tapi ini tanpa underwriting ulang atau tanpa ditinjau ulang. Intinya udah naik aja. Oke, untuk lebih detailnya silakan teman-teman training yang ada di Proforce sendiri. Oke, lalu untuk yang dibutuhkan nasabah ini adalah Pro Prime Healthcare Plus Syariah. Oke, nah ini sama, ini produk juga ya. Nah, ini ada produknya, teman-teman boleh pilih. Oke ya. Nasabahnya sih di Indonesia aja ya. Cuma dia pengen dirawat amit-amit nih kalau di rumah sakit. Mau yang kamarnya satu, saya pilih satu bed. Ya, bronze. Ya, bronze. Oke. Choose fixed amount. Nah, ini adalah plafon ya, plafon si nasabah. Dia ada di angka berapa? Oh, 1 juta atau 3 juta. Nah, contoh kalau teman-teman pilih yang ini, bronze A, ini otomatis fixed amount-nya dia berubah, 500 atau 1 juta. Oke ya. Oke, tapi intinya satu kamar isinya 2 orang lah itu. Oke, ini tentang produk lagi. Oke, untuk yang bronze B, saya lanjutin lagi. Saya ambil limit yang 1 juta. Oke, Pro Prime Saver, ini tidak dipilih. Oke, lalu masa kepesertaannya. Karena tadi 20 tahun, ini sampai usia 54 ya tadi ya. Rencana pembayaran, di sini saya usia 55. Nah, kenapa nggak dibikin yang 65, 75 dan lain sebagainya? Bebas. Ya, tapi di sini saya biasakan dengan angka minimal dulu. Oke, kontribusi tahunannya nanti akan ini yang hijau ini akan hitung otomatis. Nah, payernya juga sama nih. Saya pilih yes. Kepesertaannya adalah sama 55. Oke, nah lalu ini udah semua kita isi nih. Nah, oke, lalu buka kalkulator. Kita coba hitung. Oke, ternyata preminya kurang ya, kurang 380.000. 380.000. Nah, ini bagaimana teman-teman ini ya ngitungnya ya? Berarti dia harus nambah premi lagi nih. Oke. Biasakan sedia kalkulator atau kita buka kalkulator ya biar kita ngitungnya enak. 380.000. 380.000. Oke, kalau dibagi 12 dia kena berapa? Oh, berarti si nasabah harus nambah 31.000. Oke, kita bikin 32.000 coba ya. Berarti 32.000 tadi adalah
600 kan preminya. Jadi 600 tambah 32.000. Oke, ketemulah angka 632. Ini teman-teman kalikan 12. Nah, nanti akan ketemu premi tahunannya ya 7584. Oke. Kita akan rubah di sini. Preminya kita rubah. Yang ini udah nggak bisa dirubah ya. Yang 600 kita rubah yang tahunan aja. Tadi di angka 7584. 7584. Oke, ini akan ngikutin teman-teman ya. Oke, lalu kita masukkan klik hitung. Buka. Oh, ternyata masih kurang lagi nih. Coba. Oh, berarti bukan 32.000, berarti coba kita 633 ya. 633 kalikan 635 langsung kali 12, 7620. Oke, 7620. 7620. Oke, lalu kita hitung. Nah, plus ya. Nah, ini ada maksimal ya 21 juta untuk santunan asuransi. Kita masukin aja 21 juta. Oke, ininya kita rubah. Oke, udah jadi 21, lalu kita hitung. Oke ya, pastikan kontribusi unapplied ini seminimal mungkin. Oke, jadi ini udah oke. Nah, kalau udah oke semuanya nih, ya kita bisa coba lanjut. Nah, kalau lanjutnya belum warna merah, berarti ada perlu yang kita cek lagi nih. Apa nih? Nah, oke. Oh, saya salah ternyata teman-teman ya. Nah, ini kontribusi top up berkalanya itu ya minimal 1 juta dan ini dihitung tahunan ya. Saya lupa. Oke, berarti kalau 100 dikalikan 12 bulan artinya 1.200.000. Oke. Coba kita lanjut. Coba kita hitung lagi. Oke. Oh, nah ini teman-teman ya, dengan adanya kesalahan tadi, ya ini ada perubahan lagi nih. Nah, ini karena tadi saya masukin 100.000, ini lalu saya ganti 1.200.000, jadi berubah lagi kontribusi unapplied-nya. Kita harus hitung ulang lagi, berarti kurang 69.000 ya, kita bikin 72.000 ya. Oke, berarti nah 7620 ya, 7620 tambahkan 72.000 lagi, berarti 7692. Oke. Ya, 7692. Oke. 7692 ternyata masih kurang. Coba kita bikin 20 juta. Oke, ya ternyata lebih ya. Ada lebih 9.000. Oke lah. Oke. Nah, coba. Nah, oke. Lanjutkannya udah merah ya. Nah, silahkan klik proses ya teman-teman sambil nunggu. Pastikan data nasabah di sini valid ya, jangan sampai ada salah isi. Terutama kondisi kesehatan si calon nasabah kita. Oke, sedang menunggu proses. Oke, clear. Nah, jadilah quick quote. Quick quote ini adalah ilustrasi cepat ya. Quotation ya cepat. Jadi preminya berapa? Premi untuk si nasabah adalah 741.000. Kenapa nggak 7,5? Bebas, teman-teman boleh. Ini saya ambil yang minimal saja. Oke, manfaatnya ini oke. Program healthcare, program saver nggak dipilih, kondisi kritis oke. Oke, kalau udah oke ya, ini bisa teman-teman mau lihat. Nah ini, oke ya. Oke, ini jika ditanya asumsi nilai tunai sampai usia 99. Nah ini nilai tunainya. Ini dalam 000 ya, ada 3 digit di belakang ya teman-teman ya. Itu kalau dibayarkan sampai usia 99 tahun. Oke. Namun
Jika asumsi nilai tunai sesuai pembayaran premi yaitu 20 tahun, ini angkanya. Oke, ini saya bandingkan. Ya, kita ambil yang direndah ya, misalnya 1,5 miliar sekian dengan 263 juta. Oke ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Oke, nah polis apa yang sudah dimiliki si nasabah itu kemarin udah punya proteksi terhadap penyakit kritis dan cacat, dia juga punya BPJS. Oke, lanjutkan. Oke, nah ini adalah tentang data-data si nasabah ya. Ya, ini apakah investasinya udah ada yang punya nih, tabungan atau lain sebagainya. Nah, oke. Saya tulis tidak memiliki. Pengetahuan tentang investasi si nasabah adalah oke, cukup. Tujuan investasi apa? Nah, kebutuhan jangka panjang. Teman-teman bisa baca, bisa pilih. Nah, investasi ya bagaimana menggambarkan resikonya. Oke, naik turunnya itu bisa ditolerir. Oke, investasi obligasi nggak ada. Jadi di bawah 1 tahun. Investasi untuk pembelian dalam jangka waktu ya di atas 5 tahun ya. Kita buka polis tujuannya itu. Oke, lalu lanjutkan. Nah, profil risikonya agresif. Ya, agresif. Oke, ini tadi pertanyaan tadi yang diajukan itu untuk menentukan pilihan dana investasi. Dia di profil mana sih nasabah? Oke, karena agresif nggak usah, itu nggak apa-apa. Oke, tetap ambil di situ. Kalau mau dirubah boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau udah buat ilustrasi lengkap. Oke, sampai sini teman-teman ya, kita udah setengah jalan untuk. Nah, ini udah selesai nih bikin ilustrasinya. Nah, di sini teman-teman bisa zoom, mau lihat semuanya boleh. Nah, oke, ini ya, ini adalah data-data nya si nasabah, portofolionya, ilustrasinya. Oke, manfaat secara ringkas ada di sini. Oke. Nah, ini tentang kontribusinya adalah 741 per bulan. Nah, ini dia nih. Nih, usia pensiun. Nah, uangnya tadi ada berapa nih? Ini ada di sini semua nih, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa sajikan ke nasabah ya, angkanya ini. Oke, saya nggak akan bahas di sini karena nanti pasti akan panjang lebar. Oke, kita klik, kita baca sekilas. Nasabah boleh tahu, boleh ya, kasih lihat. Oke, lalu kita klik lanjutkan. Next ya, alasan atas rekomendasi. Oke, saya mengikuti secara penuh. Oke, pada berikan rekomendasi produk dan asuransi tambahan. Oke. Nah, ini bisa dibaca, baca. Oke, nah, kalau udah pemegang polis. Contoh ya, pemegang polis tanda tangannya. Oke. Oke. Tempatnya bebas, teman-teman pilih. Kita masukin aja Tangerang misal. Oke, simpan. Nah, oke, lalu tenaga pemasar tanda tangan. Oke, tenaga pemasar. Oke. Oke, tempatnya kita samakan Tangerang. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu kita lanjutkan. Oke, ini udah hampir selesai. Setelah ini kemungkinan kita ngisi akan data kesehatannya si nasabah. Oke, pastikan jaringan tetap online. Oke, nah ini sebelum Anda melanjutkan SPAJ, ditanya nih, konfirmasi yang diasuransikan siapa? Ya, peserta utama itu. Lalu Anda itu sebagai siapa? Calon pemegang polis. Oke. Nah, sebelum Anda melanjutkan SPAJ, mohon informasikan kepemilikan polis Anda sebelumnya. Nah, karena nasabah ini udah punya polis sebelumnya, tapi ada dibaca lagi ini, apakah sebelumnya memiliki polis ya diasuransikan dalam kondisi tidak aktif ya, tidak aktif atau lapse atau udah surrender atau penurunan premi ya, kontribusi 25% dari polis lamanya. Jawabannya adalah tidak. Ya, karena emang dia polisnya aktif kok. Ini kan datanya yang lapse. Oke, sebelum Anda melanjutkan ya. Nah, sebelumnya udah ada SPAJ belum? Udah ngajuin belum? Nah, biasanya kalau sebelum ini sebagai pengganti atau enggak?
karena ini SPAJ yang baru, pengajuan yang baru, kita klik tidak. Ya, karena ini tidak menggantikan apa yang sudah ada. Oke, lalu ini adalah data si nasabah. Oke, data nasabah dicek lagi, yang kosong diisi. Ya, pastikan KTP, nomor kartu identitas, misalnya 36200118090021. Oke. Misal seumur hidup, pajak, oke, wajib pajak Indonesia, NPWP tidak. Ya, teman-teman boleh isi NPWP, boleh nggak apa-apa ya. Cuma di sini saya tidak menyiapkan datanya, jadi saya klik tidak. Pak, bagaimana kalau mau isi NPWP? Masukin angkanya saja ya. Ini yang dibaca cuma angka. Oke, pekerjaan, pastikan alamat kantor. Oke, alamat kantor Indonesia. Oke, kerjanya di PT XYZ misal ya. Alamatnya Jalan Sukses nomor 5758. Oke, boleh kosongin, diisi ya data-datanya teman-teman ya. Oke, tempat tinggal di Indonesia. Oke, alamatnya kita bikin sama aja, Jalan Makmur ya, Makmur nomor 5758. Oke, telepon boleh, telepon kalau ada. Nah, ini alamat surat menyurat ya, tinggal kantor bebas. Oke, kita kirim ke tempat tinggal. Penghasilan rutin, masukin aja 10-25 juta. Ini adalah komisi. Email ya, bebas masukin. Oke, teman-teman ya. Ups, salah nih teman-teman. Wow, bentar, ini kesalahan nih. Oke, kosong. Oke, teman-teman bisa cek lagi. Ini saya untuk mempercepat ya. Oke, penghasilan komisi, email. Nah, polisnya milih mana? Elektronik atau non elektronik? Ya, di sini bedanya adalah kalau non elektronik buku ya, tebal. Tapi sekarang kita pilih polis elektronik, tujuannya apa? Biar dapat gratis ujroh. Apa itu ujroh? Adalah biaya asuransi gratis. Oke, ringkasan polis melalui apa? Boleh tenaga pemasar atau kurir. Oke, sampai sini udah ada lanjutkan merah, artinya kita bisa melanjutkan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah form tentang data nasabah. Memiliki peserta ya, karena dia udah punya polis ya, kita pilih ya. Misal manfaat asuransi adalah kondisi kritis, perusahaannya adalah Pro. Oke, santunannya kemarin ya diisi aja seingatnya teman-teman. Substandar tidak. Oke, nah ini berhubungan sama COVID nih, 1 bulan terakhir berhubungan nggak? Kalau emang, atau mungkin statusnya udah ODP ya, karena ini sih nasabahnya tidak punya orang dengan ODP, tidak ada gejala sakit. Kalau iya diisi ya, kalau enggak ya enggak. Ketika teman-teman pilih ya, nanti biasanya akan ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, ini kita kasih tidak. Oke, kita bisa lanjutkan. Ini baru step 1 ya, stepnya ada berapa banyak? Nah, bisa teman-teman cek yang di atas ya. Nanti kita nunggu loading, nanti kita akan kasih lihat ya.
Oke, ya ini data kedua, step 2 kesehatan. Oke, ini datanya ada nih, semua stepnya ada di sini ya, ada 7 step. Oke, next gaya hidup ya teman-teman bisa. Ini tentang harus jujur ya, setuju kita harus jujur. Hobi kesehatan ada nggak dari ini salah satu? Nggak ada, berarti tidak. Bermukim di luar negeri nggak. Oke, kalau nggak lanjut. Oke, nah ini tentang data fisik ya, tingginya si nasabah adalah 170, beratnya itu 68. Rokok enggak. Oke, alkohol minum enggak, tidak konsumsi. Obat-obatan 5 tahun terakhir tidak. Oke, ini obat-obatan yang hubungannya sama narkoba ya, enggak. Oke, riwayat keluarga ada sakit ini enggak ya, bisa dibaca tidak. Oke, cuma satu. Next, pertanyaannya adalah kesehatan. Nah, langsung ada ini enggak, kanker, HIV, lain sebagainya tidak. Apalagi jantung tuh ya, 5 tahun terakhir. Asma, hepatitis, steroid tidak. Oke, selain salam serotomi yang diasuransikan, apakah ada 5 tahun terakhir mengalami kondisi kesehatan kayak gini, dirawat ya? Tidak. 5 tahun terakhir ya teman-teman ya, 5 tahun terakhir. Oke, pernah ngalamin segini? Tidak juga. Kalau misalnya ya, tuliskan iya, biasa akan keluar pertanyaan lanjutan tuh. Nah, tuh kan, tuh ada ya, tapi kalau emang tidak, dia akan hilang. Apakah ada kelainan ya, gangguan mental? Tidak. Oke, mengalami tanda apa nih, penurunan berat badan? Juga tidak. Oke, menjalani tes atau pemeriksaan kesehatan untuk tujuan ini selain tujuan asuransi? Nggak ada. Oke, kalau udah kita lanjut. Nah, apakah ini mengajukan top up? Top up itu ya minimal 1 juta. Ya, ini seandainya tawarkan nasabah gitu. Kalau emang enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau emang iya gimana? Enggak juga nggak apa-apa. Semisal ya dia akan keluar nih. Nah, tapi daripada ribet ya teman-teman ya, mending tidak. Ya, karena top up ini bisa dilakukan secara manual via ATM. Ya, kalau di sini nanti bagi yang belum biasa mungkin bingung ya. Oke, kita lanjutkan adalah calon penerima manfaat ada ahli waris. Ada pertanyaan, mau ikut program wakaf? Kalau iya diisi ya. Nah, ini nanti ada form wakaf. Tapi kalau enggak ya tidak. Hanya ini ada ahli waris. Misalkan nama ahli waris. Ya, hubungannya adalah ini adalah istri. Oke, wanita, tanggal lahirnya bebas. Ya, saya ambil tanggal itu. Persentase jangan lupa ya, ini diisi 100%. Pak, kalau nambah ahli waris gimana? Ya, berapa orang itu pokoknya totalnya harus 100%. Nah, ini kalau mau ditambah. Tapi kalau enggak, kita lanjutkan. Oke, ada dokumen ya. Ada foto, silakan diisi. Ya, nama dokumennya teman-teman bisa pilih misal KTP. Ya, mau ambil foto, nanti kita tinggal foto. Pastikan kameranya jelas. Ya, lalu kita checklist ini ya. Nah, sesuai ya, jelas, dapat dibaca. Lalu lanjutkan. Oke, ngisi amandemen. Ada nggak informasi yang mau disampaikan terkait mungkin pertanyaan yang udah lalu-lalu, yang tadi maksudnya ya, tentang kondisi kesehatan. Oke, contoh atau mungkin alamat pekerjaan nggak sesuai, kantornya banyak, nah itu ya. Kalau mau, tapi kalau emang nggak ada sesuatu informasi yang perlu ditambahkan, kita isi tidak aja. Oke, lalu kita bisa lanjutkan. Nah, pernyataan penting ini untuk dibaca teman-teman ya. Ya, ini kita klik, dia akan keluar. Kalau udah kita klik selesai, akad. Nah, ini pastikan dibaca.
Oke, lalu untuk pernyataan calon pemegang polis ya bisa dibaca kalau udah selesai, lalu syarat. Nah, ini silahkan dibaca kalau udah selesai, lalu ketentuan yang terakhir. Oke, jadi ini ada manfaat nih, seandainya ngajuin belum disetujuin, tapi amit-amit nih ada si calon nasabahnya ini udah meninggal. Ya, dia dapat santunan ya, meskipun baru store pertama kali itu juga ada nih ya. Ini manfaat nih A, B ya. Oke, anggap aja udah selesai kita baca. Nah, ini ada surplus underwriting yang dibagikan setiap tahun ya. Kalau nasabah nggak ada klaim, dia berhak untuk surplus underwriting. Dikasih 3 pilihan, transfer ke dana baru, atau balikin ke dana baru, atau untuk santunan. Oke, saya biasanya ke nasabah pasti maunya biar jadi dana investasi ya. Oke, namun melengkapi data. Oke, apakah ini udah semua? Oke, kalau udah, ini lanjutkan ya di paling bawah. Oh, ini ada foto KTP. Foto KTP ini diminta. Oke, kita ambil foto aja. Oke, semisal KTP. Oke, kita pura-pura foto KTP teman-teman ya. Oke, foto aja di sini nih. Oke. Oke ya. Nah, anggap aja itu oke foto KTP-nya ya. Lalu kita klik lanjutkan. Ini tidak lanjutkan. Oh, ini ngulang lagi nih teman-teman nih. Berarti pastikan kalau diminta foto KTP jangan dilompatin. Oke. Ya, lalu lanjutkan. Oh, belum di checklist. Ya, ulang lagi nih berarti nih. Oke, nggak apa, kita coba ya. Oke. Nah, oke, lalu udah merah berarti oke, bisa lanjut. Oke, ini tanda tangan, udah oke, lalu lanjutkan. Nah, ini calon pemegang polis. Ya, silahkan dibaca, boleh. Nah, setelah membaca calon pemegang polisnya tanda tangan. Oke, tempatnya adalah Tangerang. Kalau mau Jakarta boleh. Oke, Tangerang, lalu simpan. Oke, lalu di bawah adalah tanda tangan tenaga pemasar lagi. Tempatnya samakan Tangerang. Oke, lalu simpan. Oke, saya silakan memastikan tanda tangan ya sesuai dengan identitas. Oke, teman-teman ya, ini ada pilihan di bawah. Itu jika tanda tangan asli sama yang di KTP berbeda, itu wajib ya yang bawah. Nanti akan ada form lagi yang perlu diisi. Oke, kalau udah kita bisa klik lanjutkan. Nah, ini adalah pilihan metode bayar. Nah, ini ya. Oke, teman-teman, sampai sini teman-teman bisa pilih ya. Nanti kalau mau online offline, nah oke ya. Nih, online internet banking ini boleh, lalu lanjutkan transaksi. Mau offline ini juga boleh. Offline itu ada bisa milih nih ya, mau bank mana ya. Oke teman-teman, sampai sini saya tidak melanjutkan lagi karena nanti kalau semasa saya lanjutkan ya itu akan masuk submit ya, akan jadi submit ya. Jadi saya sampai di sini. Buat teman-teman yang mau submit ya boleh, nanti kita akan share lagi di video berikutnya, atau mungkin teman-teman bisa tanyakan ke leader teman-teman masing-masing. Oke, sampai sini teman-teman udah selesai. Ini tinggal bayar. Setelah bayar akan ada pengajuannya, notif pengajuannya ya, disetujui atau ditolak, atau mungkin ditolak disetujui dengan catatan. Ya, teman-teman bisa cek di Proofforce-nya teman-teman masing-masing ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sukses bersama untuk kita semuanya. Oke, terima kasih dan semangat pagi.